Dia yang kali disampaikan waktu kampanye bahwa program-program dan dia dapat melaksanakan. Apabila dapat melaksanakan, berarti dia adalah orang benar. Tetapi apabila dikatakan dia yang disampaikan bertolak belakang, itu adalah pengkhianat dan dia adalah orang munafik. Tapi betul-betul kita tahu bahawa munafik itu adalah lebih bahaya daripada kafir. Nah, Al-Quran menjelaskan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasra. Barang siapa, sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan dalam dasar neraka dan tidak ada seorang pun yang dapat membantunya. Dia kalian adalah tabligh orang yang jelas. Mantap minta yang jelas tak boleh hati kamu. Maka di dalam hukum dia pilihlah yang terbaik di antara yang baik. Menyahanati yang terbaik, pilihlah yang baik di antara yang buruk. Hanati, pilih yang buruk di antara yang paling buruk. Maka setiap negara harus punya pemimpin. Pokoknya di antara itu harus pilih yang terbaik di antara yang baik. Menyahana yang terbaik, pilih yang baik di antara yang buruk. Menyahanati, pilih yang buruk di antara yang paling buruk. Maka ditanya tetap harus terpilih. Apabila ditanya golput anda terpilih, maka suara ditanya akan dipergunakan oleh orang-orang munafik. Akan dipakai kesempatan bagi orang yang zalim. Maka ketika orangnya ditanya terpilih lewat di bawah, ditanya jangan menjadi pengkhianat. Karena menjadi kita kepada pengkhianat, maka Allah akan mengirim pemimpin-pemimpin yang zalim dan zalim menjadi terlaknat. Baik kita ya trawa limang rawa, dia limang. Assalamualaikum teman-teman, sebelum kalian menyaksikan video ini, alangkah baiknya kalian menekankan tombol like, share, and subscribe. Semoga channel ini mendapat manfaat kepada kita semua, insya Allah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkatnya, Khatib ingin menyampaikan sedikit mau'izah, yaitu sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat Ali Imran yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan sampai ke surga. Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada bir, kepada kebaikan, sehingga kamu mau menginfakkan hartamu yang paling kamu cintai. Bagaimana maksud ayatnya? Karena orang katanya rata-rata lihat baca Al-Quran, lihat terjemahan, langsung tajuk tafsir, langsung tertafsirkan Al-Quran. Padahal yang perlu kita pahami bahawa dengan membaca terjemahan yang hasil untuk tertafsirkan Al-Quran. Kenapakah isi kandungan Al-Quran kita pahami secara mendetail, secara mendalam apabila tidak memenuhi syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi hanya memadam baca Al-Quran kemudian lihat arti, langsung mengambil suatu pelajaran atau menafsirkan, itu tidak boleh. Karena ketika Nabi man qala fil Qur'anil Karim bi ra'yihi aw bima lam ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya atau sesuatu yang tidak diketahuinya, maka tempatnya neraka. Dalam hadis yang lain juga Rasul menjelaskan, man qala fil Qur'anil Karim bi ra'yihi faqad akhta. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, berarti dia telah keliru. Kemudian dalam hadis yang lain, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, ternyata benar, kebetulan. Lagi kita dukun, kebetulan, boleh. Maka akta juga salah. Karena
sesuatu yang ditafsirkan harus mempunyai ilmu alat tentang itu. Karena itu Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa untuk menafsirkan Al-Quran haruna 15 syarat. Yang pertama, katanya harus mampu berbahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab yang fasih dan bahasa Arab biasa. Yang kedua, katanya bejit ilmu nahwu. Yang kedua, bejit ilmu saraf. Yang keempat, istiqaq, kosa kata kalimat yang ditafsirkan dari ayat itu. Kemudian ilmu balaghah, yaitu ilmu bayan, ilmu badiah, ilmu ma'ani, fikih, bejit fikih, usul fikih, ulumul hadis, qiraah bacaan, kemudian asbabun nuzul, kemudian mustalah hadis, ulumul hadis, kemudian mengetahui dalam ayatnya, yang ke ayat mutasyabihat, yang ke ayat muhkamat. Jadi yang mengetahui an-nasakh wal mansukh, mana ayat yang sudah dimensuhkan sudah dijawab oleh ayat muhkamat. Kemudian yang terakhir yaitu mahabbah, kan karena kepentingan, tafsirnya kan karena kesanan. Apalagi diketahui mana yang insya Allah bulan 2-nya akan pemilihan pemimpin. Yang letak orangnya orang-orang yang menafsirkan Al-Quran menurut pesanannya, padahal tidak layak. Jadi mereka adalah menjual ayat Al-Quran. Maka Allah melarang itu. Wala tastaru ayatun samanan qalila. Janganlah kamu menjual ayat dengan harga yang murah. Tapi rata-rata orangnya lagian. Maka orangnya ditanya selaku manusia, selaku masyarakat, selaku muslim, selaku tanggung jawab ditanya. Karena ditanya diberi hak oleh pemerintah untuk memilih, maka setiap pilihan ditanya akan diminta pertanggungjawaban di yaumil mahsyar, di akhirat. Dengan sebab tangan jahil ditanya menghancurkan bangsa, akibat ulah ditanya, maka diminta pertanggungjawaban. Maka dalam Islam itu ada syarat-syarat. Yang pertama, memilih pemimpin itu adalah orang-orang yang mencintai Allah. Yang kedua, bahwa Allah mencintai pemimpin tersebut. Artinya pemimpin yang kita pilih adalah orang yang menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Orang yang menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Karena apabila menyimpang daripadanya, Allah melarang. Dalam Al-Quran menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'ala al-iman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memilih ayah-ayahmu, saudara-saudaramu sebagai pemimpin jika ayah dan saudaramu lebih mengutamakan kekufuran daripada keimanan. Orangnya rata-rata calon pemimpin selalu melanggar daripada syariat Islam. Mereka terlibat dengan politik uang. Le orang-orang yang serangan fajar, le yang main pakaian abu, nyan adalah dalam agama dilarang. Bahwa janganlah kamu memilih orang-orang yang berambisi. Orang-orang yang berambisi itu orang-orang yang melakukan sogok. Dia adalah pengkhianat. Maka mereka pilih pun, kita pun akan berdosa dengan itu adalah pengkhianat. Mereka mau berkhianat kepada Allah dan juga mau berkhianat dengan negara. Karena negara adalah pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka ketika dia menyimpang daripada syariat dan juga menyimpang dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan itu pengkhianat. Yang pertama, bahwa orang yang terpilihnya adalah siddiq, orang yang benar, bukan penipu.
Penipu pada depan kata yo. Orang sulit pada diri lihat pada masa lalunya. Pakai bensin sepak terjamnya. Apakah dia penipu? Pendusta. Tak tulis dia kata pendusta apa? Orang pendusta itu adalah abah menyakni buat Yahudi. Abah menyakni menyapa agama tapi buat Yahudi. Itu pendusta, pengkhianat, dan dia bertengkar. Dan dia menang dengan yang haji pilih. Yang kedua adalah Harun Siddiq, orang yang benar. Yang kedua amanah. Dan orang amanah dapat menjalankan apa yang disampaikan. Yang kali disampaikan waktu kampanye bahwa program-program dan dia dapat melaksanakan. Apabila dapat melaksanakan, berarti dia adalah orang benar. Tetapi apabila dikatakan yang disampaikan bertolak belakang, itu adalah pengkhianat dan dia adalah orang munafik. Tapi berbeda kata bahwa munafik itu adalah lebih bahaya daripada kafir. Nah, Al-Quran menjelaskan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasra. Barang siapa, sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan dalam dasar neraka dan tidak ada seorang pun yang dapat membantunya. Dia kalian adalah tabligh orang yang jelas. Mantap minta yang jelas tak boleh hana tiamu. Maka di dalam hukum dia pilihlah yang terbaik di antara yang baik. Menyahanati yang terbaik, pilihlah yang baik di antara yang buruk. Hanati pilih yang buruk di antara yang paling buruk. Maka setiap negara harus punya pemimpin. Pokoknya di antara itu harus pilih yang terbaik di antara yang baik. Menyahana yang terbaik, pilih yang baik di antara yang buruk. Menyahanati, pilih yang buruk di antara yang paling buruk. Maka ditanya tetap harus terpilih. Apabila ditanya golput anda terpilih, maka suara ditanya akan dipergunakan oleh orang-orang munafik. Akan dipakai kesempatan bagi orang yang belum. Maka ketika orangnya ditanya terpilih rawat di bawah, dikatakan jangan menjadi pengkhianat. Karena menjadi kita kepada pengkhianat, maka Allah akan mengirim pemimpin-pemimpin yang zalim dan zalim menjadi terlaknat. Baik kita trawa limang rawa, dia limang tahun. Baik trawa limang rawa. Baik jok pai tertore untuk 5 tahun, cicon 20 ribu. Apa dia nak you betul? Dia nak you betul. Ngamanok dia boleh you betul. Maka terlaknat kamu. Jangankan untuk dikhianat kata Allah pun dia mau berkhianat. Negara pun dia berkhianat. Apalagi kata tinggal ada ikut harga barang naik. Itu yang melarat kata mereka dapat untung dengan fee kerjasama. Jadi kata harus terus terbaca terkena orang. Baik terpengaruh dengan hasutan. Tapi lihat siapa yang cocok dan bisa kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Yang kelima itu adalah orang yang adalah patanah cerdik. Orang cerdik itu pemimpin, orang yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan, masalah-masalah nasional, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakatnya, kebutuhan rakyatnya. Dan lagi juga adalah dia adalah dapat berhubungan dengan internasional sehingga ditakuti oleh dunia internasional bagi pemimpin-pemimpin dia. Dan ini yang maka orang nyobek menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pesanan kepentingan. Maka oleh karenanya bahwa ayat ini ditafsirkan di dalam kitab Ibnu Katsir. Jadi dari Ahmad bin Hanbal menerima turunan daripada Ibnu Talhah menerima turunan daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan bahawa nasirul sahabat yaitu Abu Talhah Al-Ansari orang terkaya di Madinah. Sehingga ketika Abu Talhah mendengar ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga mau menginfakkan hartamu yang paling kamu cintai. Maka Abu Talhah merasa gelisah, merasa gundah karena gayan amalan-amalan tapi gayan terkendala dengan harta gayan. Karena kita nak ibadah
jasmani, nak ibadah maliyah. Nak ibadah yang diuji dengan harta. Maka ketikanya bawa maliyah, harta yang paling dicintainya dan baik menjadi kendala dalam menuju surga, maka Abu Talha kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika aku mendengar ayat itu, maka lu menjadi gelisah dan gundah, ya Rasulullah. Sehingga urangnya, ya Rasulullah, harta yang paling lu cintai adalah bayruha, kebun kurma yang terletak di depan Masjid Nabawi. Karenanya urangnya lu infakkan kepada orang, ya Rasulullah." Itu jawab Rasulullah. Bahkan zakat malu rabiah. Wah. Itu harta yang sangat menguntungkan. Itu harta yang sangat menggembirakan. Zakat malu rabiah. Itu harta yang sangat menyenangkan. Waktu sami itu kata Rasulullah. Apa yang kata disampaikan Abu Talha, kalian belum dengar. Wa ana ara an tajala fil akrabin. Sebaiknya menurut pendapat lo wahai Abu Talha, harta yang kau dicintai lebih baik dijauh ke keluarga kau. Lebih utamakan kepada keluargamu, kerana keluargamu adalah tanggung jawabmu. Tanggung jawab dia keluarga dia. Maka dalam Al-Quran menjelaskan, wal yakshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim fattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah ketika mereka meninggalkan keturunan-keturunan mereka dalam keadaan lemah, dikhawatirkan dengan kesejahteraan mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Dan tafsir ayatnya adalah ketika dikatakan bagi harta, yaitu dawil furud, kemudian na'inan dawil arham, mereka tidak dapat mewarisinya. Tujuh hana menempok karena anak-anak agam. Tapi dalam ayat ini dianjurkan untuk memberi, menghibahkan kepada mereka. Maka muncullah hukum hibah. Yang perlu lebih orangnya bawa, orangnya letak yang menyimpang hibah ke dia. Letak yang menyimpang buat ke dia orang. Yang pernah dipahami bahawa nah beda antara harta warisan, harta hibah dan harta wasiat. Nah terjadi perbedaan. Dan cara membaginya pun berbeda. Banyak harta warisan, harta yang ditinggalkan setelah orang itu meninggal. Dia mati orang, tinggal harta. Setelah diselesaikan hak-hak mayat, maka difaraidkan. Tapi hukum faraid itu adalah mislu haddil usain, 1:2 antara anak inang dan anak agam, antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan, antara urinang orang agam mislu haddil usain. Tapi menyahibah harta yang diberikan wateudep dan terima wateudep, maya harta wasiat wateugeserak wateugepegang disampaikan wateudep terima watemati. Tapi orangnya letak orang menghibah abu wateudep hibah majau kenal ni watemati long tu kecau nya menyimpang daripada syariat, menyimpang dulu. Karenanya menang terjadi yang wasiat. Karena syarat hibah itu yang pertama milik sempurna, milik dawu. Tapi orangnya letak lah yang dibagi hijau ke hibah harta milik orang lain. Tahu contoh abu, lakau dia meninggal, tinggal enam, harta lakau dia hibah le enam, lanjut. Kenapa kan harta lakau tu 1/8 untuk isteri, 7/8 milik anaknya. Jadi bagi hibah yang mereka karena mereka mendapat warisan. Dan itu bertentangan. Yang pertama milik keluarga. Yang kedua adalah orang yang menghibah. Yang ketiga adalah orang yang menerima hibah. Yang ketiga akad, ijab kabul. Yang kelima usaha kamu dan benasaksi. Dan hanya perlai orangnya tekanan dia kan harta dia, harta mai yang jauh mai sehat urusan ini. Anak sah, kita cara anak sah, ya buat ini sah. Karena itu adalah beliau adalah sehat dan harta dia dijuk terus. Anak perlai jelas.
tetapi menyahuranya taibah lagi tengok tajuk wate mate nyan hanatah. Ini buka dalam kitab, yaitu dalam kitab Hawil Kabir. Bergerak dalam kitab Hawil Kabir. Wa idza wahaba al-maridu fi maradihi hibbatan fa in kanat liwarisin fa hiya mardudatun li'anna al-hibbata al-marida li'anna al-hibbata al-maridi wasiyatun min sulusi wal warisu mamnu'un min al-wasiyah. Apabila dihibahkan oleh seorang yang sakit dalam keadaan sakitnya kepada ahli waris, fahiya mardudatun, maka itu tertolak, tidak sah. Karena li'anna al-hibbatal maridi, karena hibah orang sakit itu wasiyatun min sulusi, itu sebagai wasiat sepertiga. Wal warisu mamnu'un min al-wasiyah. Ahli waris dilarang untuk mendapat wasiat. Ketika hanya nanam kayu terus pada ahli wasiat. Wasiat ahli waris yang diterima kecuali ridha wali. Maka ketikanya yang terjadi, maka itu dalam fiqh al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfadi wal mabani. Yang menjadi patokan di sini adalah substansinya, tujuannya dan maknanya, faedah yang diperolehkan daripada harta hibah itu, bukan pada perkataannya, bukan pada redaksinya, dan bukan pada penamaannya. Lalu bagaimana hukum hibah? Apakah hibah itu boleh semua harta? Jid mandum. Dia beda. Negara boleh menghibah itu sepertiga. Tapi menyebab agama hanabatah. Hanabatah. Maka dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid berkelainan wa umdatul jumhuri أن الإجماع منعقد على أن الرجل أن يهب في الساعة جميع ماله للأجانب دون أولاده فإن كان ذلك للأجانب فهو للولد الأخرى. Itu dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid juzuk halaman 111. Menurut jumhur ulama bahwa hukum secara ijma' membolehkan menghibahkan harta seluruhnya kepada orang lain, bukan keluarganya, tanpa anak-anaknya. Ketika uringan anak-anak yang dia dijawab untuk duduk tanpa anak-anaknya. Jika fa'inkana dzalika lil ajanibi fa huwa lil waladi ukra, jika anak-anak maka lebih dekat tajukan, karena anak itu sebagai tanggungjawab saya. Nyawa yang bahwa kemudian dalam kitab Ibnu Juzai itu dalam kitab Qawanin mengatakan bahwa wa amma hibatu jami'i malihi li ba'di waladi duna ba'din aw tafdili ba'dahum ala ba'din fil hibati fa makruhun 'inda al-jumhuri wa in waqa'a jaza wa bi'an malik wa faqa lidh-dhahirati wal 'adlu huwa taswiyatu bainahum. Wa Ahmad waqala Ahmad bin Hanbal mislu hadil usain. Adapun menghibahkan seluruh hartanya kepada sebahagian anak daripada anak yang lain, tajuk gedung kepada satu anak, sedangkan anak lain anak, atau melebihkan sebahagian daripada bahagian yang lain, maka menurut jumhur ulama itu makruh. Makruh. Anda kata. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik yang sesuai dengan pendapat Zahiriyah, lebih baik adil sama. Wal adlu huwa taswiyatu bainahum, dan adil itu adalah sama hak di antara mereka. Menurut Ahmad bin Hanbal itu mislu hadil unsain, itu 1:2, dan bahkan tersebut di dalam kitab Mahalil Hayya. Wa yusannu lil walidi adlun, disunatkan bagi orang tua itu berlaku adil fi atiyati auladi, pada pemberian anak-anaknya, bi aysawiya baina zakari wal unsa, dengan bahwa bersama antara anak inang dengan anak Adam. Wa qila, bahkan dia Imam An-Nawawi menyebutkan kata-kata qila, no? Karena ada pendapat ulama yang berbeda dengan jumhur ulama. Sedangkan orang yang berbeda
ada yang menurut dengan ismatil irsi, seperti hukum warisan. Fa'ilam ya'dil, jika orang tua tidak berlaku adil, fakat fa'ala makruhan, maka orang tua itu telah melakukan perbuatan yang dimakruhkan, dan itu sesuai dengan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Zadat fi Rawdah, kemudian Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Rawdah, wa annal umma fi dzalika kal abi, adapun ibu pada demikian itu seperti ayah. Wa kadzalika jaddu wal jaddu, demikian kakek dan nenek. Wa kadzalika jaddu wa kadzalika waladu lil walidaini, juga pemberian anak kepada orang cik. Qala Syekh Imam Ad-Darimi, fa in faddala falyufaddil umma, intaha. Kalau itu ibarat kita, jika kamu mau lebih, lebihkan kepada ibumu. Demikian juga antara anak dengan agam, jika mau lebih, lebihkan kepada anak perempuan. Maka hukum hibah bayar tuntut, hukum warisan. Bayar pegalian agam rumah yang adik, akan kelelong agam punya mati dia benar. Rumah teman-teman udah pun dah berhalih tu. Itu hibah, bukan terlihat hibah dengan warisan. Makanya yang perlu sarankan bahawa karena orangnya dalam hukum yang memang harus diselesaikan, harus dilakukan hibah. Contoh orang yang awal mumebu, rata-rata orang yang awal mumebu dulu, maka anak itu tidak sah secara agama. Mereka tidak dapat mewarisi karena orang yang awal berzina itu 3 dosanya. Yang pertama dia dosa karena berzina, yang kedua adalah ketika yang kalian menikah kemudian dia meninggal dan anak itu menerima warisan padahal mereka tidak dapat warisan, maka harta yang dimakan oleh anak itu selamanya haram. Keturunan terus berganti keturunan. Supaya baik terjadi demikian, maka lakukan hibah. Lakukan hibah. Berikan supaya anak yang baru. Yang kelak apabila diketahui karena gengsi, supaya baik dia punya bawa haji lahir di luar nikah sehingga menjadi wali nikah. Ketika ada penikah tengok, dia berhubungan dengan suaminya, sepanjang dia berhubungan, maka sepanjang itu ditanya yang bertanggung jawab, karena anak itu tidak sah walaupun sperma dia. Maka karenanya supaya baik terjadi hari ini, karena ledat urun kecelakaan akibat berpacaran, maka lakukan hibah kepada mereka. Lakukan hibah. Demikian juga ada tengok. Sebuah contoh mana Abu Lubah, bahawa anak dari anak inang hana merempau Abu. Anak dari anak inang. Contoh mana Abu. Dia solusi Abu. Idza anu mukawin dengan tidak agak urinang, lahir ke bawah anak inang. Anak inang ro nak karaya nak berkahwin, lahir cucu ro ni inang agam dan 3 itu jandron Abu. Maka ketika haji meninggal anak inang tengok, untuk waktu meninggal tengok, cucu itu tidak dapat mewarisi harta. Hana menempat warisan. Dia diusir oleh wali bak rumah ku tengok. Tu biar deh kabeh. Supaya orang yang cucu ku tengok baik terusir, maka lebih gambaran tahu bahawa ino nenek dan kakek gedang beladai kerung. Di cucu beladai kerung, di meja beladai hanjir hana tua, patah tua. Dia kena wa ino orangnya patah tua. Hana menempat tua. Lalu kita ikut dalam kerung tiba-tiba teka iraya. Waktu teka iraya akibat perasaan kondisi kakek dan nenek. Apakah mereka membiarkan cucunya yang hampir tenggelam di air bah itu atau menyelamatkan? Secara logika, secara pikiran, apapun yang terjadi, dia tetap ingin menyelamatkan cucunya dari anak perempuan. Kalau demikian, lakukan hibah segelam doa meninggal. Karena menjadi meninggal doa, maka cucu doa bisa terusir dari. Jangan akan selesaikan seperti itu. Maka demikian juga anak dari anak agam, karena anak dari agam yang lain supaya sehingga baik tertindas cucu kita dari anak agam, maka lakukan hibah karena itu tanggung jawab kakeknya. Ketika orang tuanya sudah meninggal, maka naik kepada kakeknya. Maka ketika mereka kakek berikan, maka karena nyolah hanya itu, maka lahirlah pasal 185
Ayat 1, ahli waris yang mendahului pewaris maka diganti oleh anaknya selaku pewaris. Ayat 2, ahli waris yang mengganti maka menerima sebesar yang diganti. Maka yang berlaku hukum negara dan sah secara negara, tidak sah secara agama. Supaya baik menyimpang daripada agama, maka lakukan hibah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mengingat betul, ini teman dalam rukun 2 Al-Khutbah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam والذي أمرنا بإقامة شعار دين الإسلام وإيتاء الزكاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Barakallah.